ngambil di kampus terbaik di Jogja. Langsung dari UGM teman-teman. Jurusannya apa? Nah, tekniknya benar. Tekniknya benar. Nah, ini teknik paling tua di Indonesia. UGM juga. Nah, bukan. Engineer ya? Teknik apa? Bukan. Bukan. Depannya pakai teknik E. Elektrik. Salah namanya. Tapi benar. Elektro. Jadi dulu aku dari elektro teman-teman. Tahu nggak elektro itu belajarnya apa ya? Main listrik. Oke. Jadi aku ambil elektro, cuman elektronya itu yang istilahnya arus lemah. Jadi kita belajarnya itu di komputernya sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman biasanya ngobrol sama teman gitu, nah ngobrolnya sama komputer gitu ya. Nah, dulu aku ambil teknik elektro dan salah satu mata kuliah ya mungkin atau topik yang sering dibahas dan aku juga suka itu namanya ini cloud computing. Pernah dengar belum? Belum. Oke. Nah, nanti aku kenalin sedikit ke teman-teman tentang cloud. Jadi ada hubungannya sama ini, sama apa yang dibahas di teknik. Kalau di sini ada yang mau lanjut kuliah? Oh semua ya. Yang mau ke UGM ada? Kalau jurusannya ada mau elektro juga nggak? Aduh, ini padahal jurusan yang prospeknya bagus. Iya, kayaknya semua yang di UGM prospeknya bagus deh. Iya, ITB juga bagus sih. Nah, cuman kalau misalkan kalian besok mau ke teknik, setidaknya teknik kan fakultas ya. Kalau kalian mau ke teknik, mau itu komputer, mau itu informatika, teknik, apalagi misalkan yang nyambung itu fisika, teknik nuklir gitu. Nah itu kalian nanti bakal banyak bersinggungan dengan yang namanya komputer. Nah, terus apa lagi ya? Oke, ini aja. Pernah lihat logo ini loh? perusahaan global teman-teman. Jadi aku kebetulan baru ada partnership sama si AWS ini melalui satu lembaga namanya Sangestitas. Jadi kita basisnya itu di Jogja dan isinya itu kebanyakan mahasiswa UGM yang udah lulus maupun yang masih sekolah. Nah, si AWS ini itu
anak perusahaan dari si A ini tadi, Amazon. Nah, kalau Amazonnya kalian tahu nggak itu apa? Tempat belanja, bener. Tempat belanja. Jadi Amazon ini kayak kalau di Indonesia kalian sering pakai yang namanya Shopee. Tapi skalanya jauh lebih besar, teman-teman. Nah, si Shopee ini, si Shopee lagi. Si Amazon ini itu tuh dulu dibuat sama yang namanya ini. Pernah lihat foto ini? Ini ya, ini namanya Om Bezos. Si Bezos ini dulu terkenal banget, teman-teman. Selain karena dia bikin si Amazon, karena apa tahu nggak? Kira-kira? Bikin apa? Robot gitu kan? Ada hubungannya sama uang. Bikin itu kertas. Kan uang kertas. Oke. Jadi fun fact-nya ya, si Bezos ini itu dulu pernah jadi orang terkaya dunia. Atta Halilintar. Iya, Atta Halilintar dikali 100.000. Jadi ada 100.000 ada Atta Halilintar digabungkan. Nah, kekayaannya si Bezos ini berapa? Kalian bisa tebak nggak? Enggak ya, karena kaya jadi ya banyak banget ini ya. Kalau kalian lihat Raffi Ahmad itu udah kaya, nah kalian jangan bayangin si dia ini bisa beli apa gitu. Bahkan, kalian tahu Elon Musk? Tahu. Nah, dia ini dulu jadi orang terkaya sebelum Elon Musk. Tapi kalau sekarang udah pensiun soalnya, udah nggak kerja lagi. Nggak bangkrut sih, udah malas aja. Kan mungkin udah banyak ya. Yang mau ngapain itu bisa gitu. Nah, tapi perusahaannya sekarang masih ada dan dia termasuk salah satu dari perusahaan terbesar di dunia. Jadi kalau di dunia itu dulu ada singkatan yang namanya ini FAANG. FAANG. Tahu nggak? Nah, F-nya apa kira-kira? Pasti. Ini perusahaan sekarang udah ganti nama juga, tapi masih ada produknya. Pabrik. Apa? Facebook, benar. Facebook. A-nya? Asep. Oke. A-nya apa? A-nya ada dua ini. Yang pertama. Ya, Amazon. A yang seperti yang pertama Amazon. Yang kedua? AWS. Bukan, AWS kan masuk di sini. Ini A yang sebenarnya kalian juga mungkin beberapa pakai. Android. Perusahaan Apple, benar. Apple. N-nya? Naga. Itu mepet jurang ya. N-nya apa? N-nya adalah N-nya aku juga lupa sebenarnya. Kita langsung ke G aja. N-nya itu kalau nggak salah Netflix ya, kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah. Ini tapi Google. Nah, G-nya Google. Benar. Jadi mungkin kita sambil cek ya, biar nggak salah. Jadi FANG ini adalah perusahaan top dunia, teman-teman. Oh iya benar. N-nya Netflix ya. Jadi ini perusahaan teknologi top dunia. Jadi kalau misalkan kita dibicarakan mungkin kita cuma tahu ini ya Facebook, Apple, Netflix, Google. Nah karena si Amazon ini jarang dipakai di Indo. Tapi kalau di luar negeri, misalkan kalian ada pernah keluar negeri belum? Belum. Wah, insya Allah besok ya. Ini banyak banget dipakai di luar negeri si Amazon ini. Nah, yang mau aku kenalin ke teman-teman ini namanya adalah teknologi cloud computing. Jadi cloud computing ini itu adalah
teknologi yang biasanya dipakai di sini nih. Nah, pakai aplikasi ini pakai ya. Sosial media nggak pakai yang mana? Lain. Jadi cloud computing itu basicnya gimana? Cloud computing itu ibaratnya kayak teman-teman pakai contohnya mungkin biar gampang ini Google Drive. Nah, pakai Google Drive? Pakai. Jadi Google Drive itu bisa disebut sebagai sebuah cloud storage atau penyimpanan berbasis internet. Ya boleh. Kalau diterjemahin awan ya. Cloud kan artinya awan. Computing komputasi, jadinya cloud computing itu adalah komputasi awan. Nah, si ini itu sebenarnya teknologi baru teman-teman, Google Drive. Karena kalau dulu kita mau menyimpan data atau ngapain itu kita pakai ini, flash disk. Kalian masih pakai nggak? Pakai. Oh pakai. Biasanya buat Film. nyimpan film, lagu ya kan. Nah, cuma kan kalau kita nyimpannya di flash kan banyak ini ya, banyak kelemahan ya. Contohnya apa? Lupa, hilang, lelet, rusak, ya kan. Datanya bisa kena virus dan korup juga. Tapi kalau kita pakai Google Drive itu juga aman. Yang penting apa? Yang penting kita punya akses internet dan punya akunnya gitu kan. Nah ini contoh dari teknologi cloud teman-teman. Nah yang mau aku kenalin ke teman-teman adalah dari AWS juga. Yang namanya ini AWS Skill Builder. Jadi kenapa aku kenalin cloud ke teman-teman? Itu karena gini, kalau nanti kalian ada yang mau lanjut ke perguruan tinggi, terutama bidangnya IT ya, misalkan kayak ilmu komputer, teknik komputer, elektro, terus informatika. Nah, itu nanti banyak banget peluang kerja yang hubungannya itu sama cloud computing ini. Kalian cita-citanya jadi apa? Presiden. Wih, partai sama tuh. Enggak, ya lupakan partai itu. Oke, yang keluar dari presiden boleh. Nanti jangan lupa teman-temannya buat Coblos Ali. coblos, ya kan? Terus yang lain ada yang mau jadi apa? Tentara. Pengusaha, tentara, main bola. Terus apa lagi? Pramugari. Kepala sekolah kelas. Oke. Ya boleh ya, itu juga boleh, itu bagus ya kan. Nah, tapi intinya apa? Intinya apa? Kalian pengen jadi A, B, C, D itu intinya apa? Sukses. Sukses. Terus Kaya. kaya, punya uang banyak ya kan. Itu bukan Bisa jalan-jalan misalkan, bisa jalan-jalan keluar negeri mau enggak? Kan pasti kan. Umroh, alhamdulillah haji ya. Oke. Nah, terus caranya itu adalah kalau kita mau sukses, mau kaya itu kan kita perlu punya penghasilan yang besar kan. Nah sebenarnya teman-teman, salah satu peluang di mana teman-teman bisa cari kerjaan yang halal. Nomor satu halal ya. Terus yang kedua itu kalian bisa dapat gaji yang lumayan besar juga itu dari bidang IT. Nah soalnya enaknya kerja di bidang IT itu apa? Kita bisa kerja tanpa pergi kemana-mana. Enjoy. Misalkan gini, kalian pernah dengar berita ini nggak? Ada penangkapan, bukan penangkapan sih, ada orang yang dituduh sama tetangganya itu pesugihan. Pernah dengar beritanya? Nah, ternyata dia ngapain? Buka usop. Buka usop, oke. Terus apa lagi? Ya, dia kerja di bidang IT. Jadi dia namanya itu adalah bukan nama orangnya ya. Nah, nama kerjaannya itu adalah kerja remote. Remote. Jadi kerja remote itu adalah kita kerja dari suatu kita kerja dari perusahaan yang asing,
tapi kerjanya dari Indonesia. Jadi contohnya kayak tadi mas-masnya ya. Oh ini masih ada ya kayak gini ya. Ini suara ini tuh dari sejak aku sekolah sampai sekarang. Mantap sih ini. Ya eksistensinya masih ada ya, nggak tergantikan. Tapi di sini nggak ada versi baca sundanya ya? Nggak ada. Nah, kerja remote ini itu teman-teman bisa kerja di perusahaan luar negeri tapi kerjanya dari Indonesia. Nah enaknya kalau kerja dari perusahaan luar negeri itu apa? Gajinya gede, bisa liburan. Gajinya lebih besar karena biasanya dibayar pakai mata uang asing gitu. Nah, contohnya di sini nih. Nah ini contohnya. Jadi di Amerika khususnya ini akhir tahun 2022 ya. Orang-orang yang kerja di bidang IT khususnya cloud computing dan mereka punya semacam namanya itu sertifikasi dari AWS. Itu mereka punya gaji yang sendiri. 100 setahunnya ya itu paling nggak kita ambil yang paling bawah lah. $130.000 Amerika. Itu kira-kira berapa rupiah? Setahun. $1 itu berapa? $1 itu terakhir ya. $1 gimana sih? Ini ya. $1 Amerika itu sekarang sekitar 15.500. Nah ini coba kalian kaliin sama 130.000. Nolnya ada berapa itu? 5 digit. 2. No. Sekitar 2M Iya, per tahun. Itu kalau dirata-ratain per bulan berarti berapa? Per bulan itu mereka paling dapat sekitar 200 jutaan lah. Kerja dari kamar. Hah? Bukan dalam bahan. Depan komputer. Cuman banyak yang dan itu di IT ya. Nah, cuman kan ini kalau misalkan nanti teman-teman kerjanya langsung dari Amerika. Kalau teman-teman kerjanya dari Indonesia, remote itu biasanya dapatnya lebih sedikit. Ya paling kurang sedikit. Ya paling sekitar 30%-nya lah dari ini. Jadi berapa Pak? Berapa tuh kira-kira? Sekitar 60-an lah. 30 sampai 60 per bulan. Itu kira-kira bisa buat apa sih? Buat belanja. Buat beli skin kira-kira cukup nggak? Oh ya cukup ya. Lebih banget. Udah dapat legend semua ya kan kayaknya itu 1 bulan. Legend itu berapa? Satu legend skinnya berapa? Kira-kira? Enggak, sekitar 2 jutaan kalau nggak salah. 2 juta itu kalau dari 0 poin ya. Sekarang kan poinnya lebih susah ya. Ya Pak, Nah, itu kalau misalkan nanti kalian kerjanya remote ya dan di bidang IT. Tapi aku nggak terus nganggap kalian semuanya itu bakal ke IT. Cuman kalau kalian punya keinginan ke IT, nah kalian bisa fokus belajar di yang namanya cloud computing ini. Karena dia nanti jadi salah satu pekerjaan yang high demand. High demand itu istilahnya adalah kita belajar, tapi kebutuhan skillnya di dunia industri itu banyak banget. Misalkan kalian ada yang mau kerja di Shopee gitu, atau kalian mau kerja di Gojek, mau kerja di Google gitu, kerja di AWS, nah, itu juga bisa kalau punya skill dari cloud. Nah, si AWS itu bagusnya selain dia bikin teknologi ini tadi ya, dia bikin teknologi yang namanya cloud, itu dia juga bikinin semacam tempat belajar teman-teman. Jadi biar orang-orang itu biar bisa lebih familiar buat belajar teknologi cloud, dia bikin satu platform namanya ini Skill Builder. Nah, di sini nanti kalian belajarnya itu sendiri. Maksudnya sendiri itu nggak didampingi gitu ya. Kalau kalian belajar di sekolah kan biasanya ada gurunya tuh, ya nggak? Nah, kalau di sini nggak. Nanti kalian belajar itu basisnya adalah membaca dan menonton video. Nah, cuman kalau kita cuma baca sama nonton video kan bosen ya, ya enggak? Iya. Kalian suka baca nggak? Enggak. Enggak. Kalau nonton video,
Sering. Sering. Video tentang pembelajaran sih. Oh, kan. Enggak ya. Yang betah kalau apa? Drakor. Nonton TikTok. Nonton TikTok, scroll gitu ya. Nah, jadi si Awen ini juga bikin solusi buat menanggulangi siswa-siswa kayak kalian gitu ya. Yang nggak terlalu suka baca dan nggak terlalu suka mendengarkan atau nonton video pembelajaran. Nah, cara belajarnya gimana? Kita pakai yang namanya game, teman-teman. Jadi di skill builder ini itu ada satu materi pembelajaran yang bentuknya itu adalah game. Ini coba aku bukain ya. Kalian pernah main kayak The Sims gitu nggak? Pernah. Nah, GTA pernah lah ya pasti. Nah ini semoga internetnya kuat ya ini ya. Soalnya main gamenya agak berat. Jadi gamenya ini itu adalah game yang cara mainnya itu sama kayak kalau teman-teman main GTA. Persis. Namanya adalah Cloud Quest. Nanti teman-teman juga bakal bisa akses game ini. Yang penting punya akun dari Amazonnya dulu. Nah nanti kita habis ini bakal bareng-bareng bawa HP nggak? Wah. Oh ya. Nah kita bakal